Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hardware komputer beserta cara pemasangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hardware komputer. Yang pertama, motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, printer, power supply, dan masih banyak lagi. Motherboard memiliki peran utama dan paling vital, di mana di dalam cara kerjanya, motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS, chipset, RAM, VGA card, prosesor, dan additional card. Selanjutnya, prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Kekuatan prosesor diukur dari frekuensinya, seperti 550 MHz. Sampai saat ini sudah ada yang mencapai sekitar 3 GHz. Jika komputer dihidupkan, maka prosesor akan langsung bekerja dan cepat naik suhunya. Oleh karena itu, setiap prosesor saat ini sudah dilengkapi dengan besi penyalur panas atau heatsink dan kipas pendingin. Saat ini, prosesor yang banyak digunakan adalah Intel, AMD, dan IBM. Selanjutnya, heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Komponen pada komputer dan laptop yang umumnya dilengkapi heatsink adalah prosesor dan VGA. Yang selanjutnya, RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk penyimpanan data sementara sewaktu digunakan oleh prosesor. Jika komputer dimatikan, maka data di RAM akan hilang. Kecepatan komputer dalam membaca data RAM ini lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan komputer dalam membaca data yang terdapat pada hard disk. Selanjutnya, VGA card. VGA card merupakan bagian dari komputer yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa. VGA card sendiri dapat berupa slot tambahan ataupun bawaan dari produsen motherboard, atau disebut dengan VGA onboard. VGA terbaru umumnya memiliki RAM dan prosesor sendiri untuk meningkatkan tampilan grafik. VGA antara lain terdiri dari memori dan kipas. Kipas dibutuhkan untuk mendinginkan komponen VGA card yang panas, karena bagian ini bekerja cukup berat setiap saat. Selanjutnya, sound card. Sound card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Sound card menyediakan port inputan dan outputan. Perangkat ini berguna untuk mengeluarkan suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Selanjutnya, LAN card. LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. LAN card dikenal juga sebagai NIC atau Network Interface Card. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yaitu NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah NIC Ethernet, token ring, dan sebagainya. Sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Yang selanjutnya, power supply. Power supply adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi memasok daya listrik ke seluruh komponen perangkat keras komputer. Power supply juga berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, menyuplai tegangan listrik DC ke komponen yang membutuhkan arus dan tegangan pada motherboard, mengendalikan arus listrik atau tegangan agar tetap terjaga. Selanjutnya, konektor pada power supply. Terdapat 6 jenis konektor pada power supply. Yang pertama, konektor 20/24 pin ATX motherboard. Merupakan konektor dari power supply unit atau PSU yang dihubungkan ke motherboard, berfungsi sebagai daya utama motherboard. Yang kedua, konektor 4 pin 12 volt. Digunakan untuk memberikan daya khusus kepada prosesor. Yang ketiga, konektor 6 pin PCIe. Digunakan untuk memberikan daya pada beberapa graphic card yang berbasis PCIe yang membutuhkan lebih banyak daya dibanding graphic card biasanya.
Yang keempat, konektor 4 pin Peripheral Power Connector atau MOLEX. Digunakan untuk memasuk daya ke berbagai komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Yang kelima, konektor floppy. Berfungsi memasuk daya ke floppy disk drive. Yang keenam, konektor HDD SATA. Berfungsi untuk memasuk daya khusus kepada hard disk. Selanjutnya, hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data. Selain menjadi tempat penyimpanan data, hard disk juga berfungsi sebagai boot device utama, di mana sistem operasi yang diinstal pada hard disk tersebut akan dijalankan pada saat komputer mulai dijalankan atau booting. Yang terakhir, floppy disk. Floppy disk adalah alat untuk membaca atau menulis pada sebuah floppy disk. Floppy disk terbuat dari cakram tipis, fleksibel yang dilapisi bahan yang bersifat magnetik dan terbungkus atau dilindungi oleh plastik. Kebanyakan floppy disk hanya mampu menampung data sekitar 1-2 MB saja. Tetapi sekarang, floppy disk dapat menyimpan data hingga 1 GB. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemasangan komponen-komponen tersebut. Pemasangan motherboard. Pertama, posisikan casing dan motherboard secara horizontal atau tertidur untuk memudahkan pemasangan motherboard. Sesuaikan lubang board yang ada pada motherboard dengan yang ada pada casing. Sesuaikan bagian port I/O pada motherboard dengan slot yang ada pada casing. Pasang dan kencangkan motherboard pada casing PC dengan menggunakan skrup. Selanjutnya, pemasangan prosesor. Pertama, persiapkan prosesornya. Ambil prosesor tersebut dan perhatikan lekukan yang terdapat di kedua sisi prosesor. Tanda tersebut sebagai panduan memasang prosesor, yaitu dengan mencocokkan dengan tanda yang ada di soket motherboard. Bukalah pengait soket pada motherboard. Pasang prosesor pada soket kemudian kunci kembali. Oleskan thermal paste pada permukaan prosesor untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan heatsink. Pemasangan heatsink. Setelah mengoleskan thermal paste pada prosesor, selanjutnya tempatkan heatsink di atas prosesor. Kemudian kunci heatsink tersebut pada slot yang tersedia di sekitar area soket prosesor yang ada di motherboard. Langkah terakhir, colokkan kabel heatsink pada colokan yang berada di sekitar area soket prosesor yang berada pada motherboard. Yang selanjutnya, pemasangan RAM. Buka pengunci slot di setiap ujung slot RAM pada motherboard. Sesuaikan posisi RAM dengan posisi slot di motherboard. Jangan khawatir terbalik, karena jika terbalik RAM tidak dapat masuk karena posisi tidak sesuai. Lalu tekan dengan perlahan dan secara otomatis pengunci slot yang tadi akan mengunci kembali. Pemasangan VGA card. Jika motherboard memiliki lebih dari satu slot untuk memasang VGA, pastikan bahwa memasang VGA ini di slot yang paling dekat dengan prosesor. Selanjutnya, jika ingin memasang lebih dari satu VGA, maka bisa mengurutkan pemasangannya mulai dari yang terdekat dari prosesor. Masukkan konektor VGA ke plot PCIe tersebut secara perlahan dan pastikan terpasang rapat. Selanjutnya, turunkan tuas slot untuk menguncinya dan juga pasang skrup di bagian belakang case untuk mengokohkan posisinya. Selanjutnya, pemasangan sound card. Setelah membuka casing akan dapat terlihat slot PCI. Biasanya slot PCI berwarna putih. Jumlah slot PCI pada motherboard berbeda-beda. Kemudian pasang sound card pada slot PCI dengan cara cukup menekan sound card yang telah disiapkan pada slot PCI. Hati-hati biar tidak merusak sound card. Tekan setiap sudut pada sound card untuk memastikan sound card telah terpasang dengan benar. Sebaiknya slot PCI yang dipakai antara VGA dan sound card jangan terlalu berdekatan. Selanjutnya, pemasangan LAN card. Periksa apakah jenis LAN card sesuai dengan slot pada motherboard. Pasang LAN card pada PCI slot, lalu tekan LAN card sampai menyentuh dasar slot. Terakhir, pasang skrup untuk mengencangkan LAN card. Pemasangan power supply serta konektornya. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Sesuaikan tempat penghubung arus dan kipas dengan tempat yang telah ada pada casing. Pasang keempat buah skrup penguncinya. Lalu hubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan, sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX,
Dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan, jika memakai fan untuk pendingin CPU. Kemudian kunci power supply menggunakan skrup. Selanjutnya pemasangan hard disk. Pertama, aturlah jumper pada hard disk. Jumper ini ada di bagian belakang hard disk dan memiliki 3-5 pasang pin. Bila hard disk yang akan dipasang cuma satu, maka setlah jumper ke posisi master. Jika ada 2 hard disk, maka cabut jumper hard disk kedua dan posisikan sebagai slave. Petunjuk pemasangan jumper biasanya ada pada di sisi atas hard disk. Pasang kabel data SATA pada port data di belakang hard disk. Pasang ujung kabel dengan port data di hard disk. Lalu, pasang ujung satunya dari kabel data tersebut pada port SATA 1 atau primary SATA pada motherboard. Cara pemasangannya sama dengan pemasangan ke hard disk. Kemudian, pasanglah kabel power dari power supply ke hard disk. Pasanglah dengan pas. Setelah itu, pasang hard disk pada drive by. Jika sudah pas, pasanglah skrupnya. Yang terakhir, pemasangan floppy disk. Ruang untuk menempatkan floppy disk ini mudah dikenali, yaitu ditandai dengan adanya lubang untuk memasukkan floppy disk atau disket di bagian depan casing. Tempatkan floppy disk tepat di belakang lubang tersebut, lalu masukkan pada lubang di casing tersebut. Jika sudah pas, pasang baut untuk mengencangkan posisinya. Kemudian, pasang kabel data. Kabel data untuk floppy disk berukuran lebih kecil dibandingkan dengan kabel data lainnya. Pasang ujung kabel tersebut ke port data berisi 17 pasang pin di belakang floppy disk. Pastikan bagian kabel yang berwarna merah atau biru berada di dekat port power. Pasang ujung kabel data lainnya ke port IDE floppy di motherboard. Port tersebut biasanya ada di bawah IDE primary dan secondary. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai hardware komputer serta cara pemasangannya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.